Selamat siang Expertizen, ketemu lagi dengan konsultan properti kesayangan kamu. Saya adalah Maria Fitri, konsultan properti yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di depan rumah contoh yang ada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Ujung Menteng nih teman-teman. Terlihat dari tampak depannya aja nih adalah rumah modern minimalis ya teman-teman. Nah, rumah ini nih unik nih karena mempunyai lantai etik di bagian atasnya dan juga bisa ada swimming pool di bagian belakang rumahnya. Kita lihat yuk. Rumah ini terletak di klaster Jura dari Medland Menteng yang ada di Ujung Menteng, Jakarta Timur. Nah teman-teman, kalau lihat di klaster ini adalah satu-satunya tipe yang mempunyai swimming pool di belakangnya nih teman-teman. Nah untuk luasan tanahnya sendiri ini, rumah ini mempunyai luasan 106 meter persegi dengan dimensi 7x12 ya teman-teman. Untuk luas bangunannya sendiri ini 3 lantai itu di 88 meter persegi. Di bagian fasad depan ini kita bisa lihat, sekarang saya berada di carportnya. Ini bisa muat untuk 2 mobil kecil ataupun 1 mobil besar dan 1 lagi motor nih teman-teman. 1 mobil besar, 1 mobil kecil juga bisa sih. Tapi kalau dua-duanya mobil besar mungkin agak sempit ya. Nah di sebelah kanannya dari carport ini masih terdapat space yang bisa dibuat sebagai lahan depan daripada rumah kamu ini. Nah di bagian bawah daripada carport ini juga sudah memakai material yang terbuat dari keramik yang permukaannya kasar mirip batuan alam ya. Di bagian atas daripada carport ini juga sudah dilengkapi dengan kanopi yang terbuat rangkanya dari besi dan di atasnya ini bisa masuk skylight karena terbuat dari tempered glass ya. Di bagian carport ini juga disiapkan 1 keran nih teman-teman. Jadi kalau kamu mau nyuci mobil masih bisa ya. Tembok yang terdapat di carport ini, di fasad depannya ini, kita lihat di sini ada perpaduan warna putih dan juga warna abu-abu. Nah, untuk tembok yang di sebelah kiri saya ini nih adalah tembok yang menggunakan kamprot ya. Jadi teman-teman ini kalau dipegang ini ada teksturnya nih. Jadi model-modelnya kayak seolah-olah ini ada batuan alamnya yang ditempel ya. Dengan variasi ada kali air seperti ini. Naik 2 step terdapat 1 serambi atau teras depan seperti ini nih. Ini bisa kalian buat sebagai tempat duduk-duduk nih di sini. Tinggal dikasih kursi rotan aja sama 1 meja masih bisa ya. Sambil menikmati udara segar dari depan rumah dan pemandangan taman bagian depan kamu. Di bagian teras depan ini terdapat 1 buah CCTV yang sudah disiapkan untuk melihat ke area depan rumah kamu. Sekarang kita lihat untuk pintu depannya. Bagian lantai untuk teras depan ini itu semua memakai homogeneous style yang permukaannya kasar ya teman-teman, dengan warna abu-abu seperti ini nih. Jadi modelnya mirip-mirip seperti batuan alam. Jadi masih serasi dari arah carport menuju ke teras depannya. Sekarang kita lihat yuk untuk pintu masuknya. Nih, pintunya lucu ya, warnanya warna kayu dengan ada motif garis-garis vertikal. Lalu untuk kusennya ini sudah menggunakan kusen aluminium nih teman-teman. Di sebelah samping daripada pintu utama ini ada space yang bisa kalian pergunakan nih sebagai lemari sepatu seperti ini nih. Jadi lebih enak sih ya, untuk meteran listrik juga bisa disembunyikan nih di sini. Jadi ditambahin dengan 1 lemari interior. Jadi lemari ini nggak termasuk ya teman-teman, tapi ini adalah part of the interior. Itu bisa kalian buat supaya tampak depannya ini makin seamless. Dan karena di sini ini menggunakan KPL-nya ini dari kayu, jadi warnanya juga mirip-mirip dengan pintu utama, makin kelihatan serasinya nih. Di bagian pintu utama ini juga sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock. Jadi teman-teman kalau masuk untuk buka pintu bisa mengaksesnya menggunakan PIN, menggunakan kartu, menggunakan sidik jari, atau juga kalau misalnya lagi habis nih baterainya, nggak perlu harus dibongkar nih teman-teman, tapi bisa menggunakan kunci analog biasa. Kita masukin. Memasuki rumah ini nih rasanya terang banget ya, karena kaca jendelanya ini gede-gede banget tuh teman-teman nih. Di sebelah pintu utamanya ada 3 panel kaca jendela yang besar-besar dan salah satunya ini bisa dibuka tutup
selain buat penerangan cahaya alami, juga buat sirkulasi udara juga ya. Nah, kalau saya lihat nih di bagian lantai 1 ini ada ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur bersih yang semuanya ini terkoneksi, jadi tanpa sekat nih teman-teman, atau biasa kita sebut dengan open space. Ini enak banget nih, ada kursi 3 seater kayak gini, di depannya ini masih ada TV, terus ada coffee table, ini masih accessible banget ya. Nah, untuk di daerah sini kita bisa jalan, di sini juga bisa jalan dengan leluasa, dan juga masih ada lorong untuk kita berjalan menuju ke area ruang makan seperti ini ya teman-teman. Dari ruang tamu, ruang makan ke dapur ini kurang lebih dimensinya itu sekitar 3,5 meter dikalikan dengan 5 meter. Jadi masih sangat spacious banget. Di ruang makan ini kita lihat tuh terkoneksi dengan dapur bersih, jadi enak nih habis masak bisa langsung sajiin di meja ya ini teman-teman tuh. Di sini udah disiapkan kalau misalnya area untuk pencucinya di sini, area untuk memasangnya di sini. Lalu prepping juga bisa ngambil bahan makanan dan juga minuman ke arah meja makan maupun ke arah dapur. Nah, di lantai 1 ini juga sudah disiapkan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yang letaknya ini kamar tidurnya itu bersebelahan dengan ruang keluarga. Kita lihat yuk. Ini adalah kamar tidur di lantai 1-nya ya. Kamar tidur ini bisa kamu jadikan untuk kamar tidur tamu ataupun kamar tidur orang tua. Ini kalau jendelanya ini gede-gede banget ya teman-teman. Ini kan saya datang sini siang-siang, nggak perlu pakai lampu aja tuh, terang banget di sini. Tuh ada 3 panel jendela juga seperti di ruang keluarga tadi ya. Jadi gede banget buat sirkulasi udara dan penerangan cahaya alami yang ada di kamar tidur di lantai 1 ini. Kamar tidur ini mempunyai dimensi sekitar 3 meter kali 3,5 meter, jadi gede banget ya. Di sini ada ranjang nih, single bed, lalu masih ada dapat meja samping ranjang atau bedside table ya. Lalu di bagian atasnya kita lihat ini kalau di rumah contoh ini dikasih wall panel dengan amalan yang cantik seperti ini, dan di bagian depan saya ini, di dekat daripada pintu menuju kamar, ini adalah space untuk kita bisa bikin lemari. Di sini bisa dapat lemari buat 3 pintu seperti ini ya teman-teman. Jadi benar-benar cukup spacious banget. Kalau misalnya kalian nggak memerlukan kamar di lantai 1 ini, bisa banget kamar ini kita bongkar, jadi ruang keluarganya bisa lebih besar nih. Atau yang perlu home office dari rumah juga bisa banget. Area ini dijadikan buat tempat kerja kamu. Sekarang kita lihat untuk kamar mandi yang ada di lantai 1. Nih, kamar mandinya letaknya bersebelahan dan memanfaatkan ruangan di bawah tangga. Sehingga untuk ke kamar mandi ini pasti ada step turunnya ya. Kamar mandi ini mempunyai dimensi sekitar 2 meter dikalikan dengan 1,2 nih teman-teman. Sudah ada area untuk toilet duduknya dan juga area untuk showernya seperti ini. Untuk sirkulasi udara juga sudah disiapkan 1 jendela kecil yang bisa dibuka tutup nih. Jadi di kamar mandi walaupun di bawah tangga tetap bisa sirkulasinya mengarah ke halaman bagian belakang. Nah, ini adalah halaman belakang rumah ini yang bisa kamu tambahkan bangunan, ataupun kalau saya sih lebih suka model yang terbuka kayak gini karena di sini bisa ada kolam renangnya kayak gini loh teman-teman. Kolam renang ini cukup lebar ya, dengan panjang kolam renangnya ini 7 meter dan lebarnya itu sekitar 3,5 meter, cukupan ya. Ini buat kolam renang di dalam rumah seperti ini. Tuh lihat, apalagi kalau dikasih vertical garden dan ada air mancur kayak gitu. Saya sih kepingin duduk-duduk di sini ya. Tuh dikasih area deck ini ya, buat kamu nanti bisa tiru. Kalau misalnya nanti kamu kepingin beli rumah di Grand Jura 88 ini. Sekarang kita lihat yuk untuk lantai 2 daripada rumah Grand Jura ini. Puaskan ngelihat kolam renang pribadi di dalam rumah ini. Kolam renangnya lucu banget ya. Rasanya pingin deh seharian bikin konten saya di bagian belakang. Kita naik yuk. Nih udah sampai ke lantai 2-nya nih teman-teman. Di tangganya ini, anak tangganya nggak terlalu tinggi-tinggi ya, jadi nggak terlalu capek nih naik ke lantai 2. Untuk railing yang di tangganya ini, di atasnya menggunakan kayu yang udah di-furnish seperti ini. Di bagian bawahnya ini menggunakan besi yang dicat berwarna hitam. Untuk lantai itu menggunakan homogeneous tile 60x60 dengan warna putih agak keren seperti ini ya teman-teman. Nah, di lantai 2 ini terdapat 1 kamar tidur anak dan 1 kamar utama dengan 1 kamar mandi. Kita lihat untuk kamar anaknya yang terletak di samping tangga seperti ini ya teman-teman. Yuk!
Kamar tidur anak ini cukup spacious ya, mempunyai luasan kurang lebih 3,5 meter kali 3 meter nih teman-teman. Di rumah contoh ini sudah ada satu ranjang single bed seperti ini, yang bagian bawah dipannya itu dipergunakan multifungsi sebagai storage juga. Lalu ada bedside table seperti ini. Nih, kalau interior yang ada di sini dipergunakan headboard yang memutar nih, karena anaknya masih kecil nih. Ini kelihatannya anaknya anak cewek, suka banget sama boneka, makanya di bagian atasnya juga dikasih tema-tema jungle gitu ya, karena mungkin dia suka banget sama binatang kali ya. Nah, lalu di sebelah kanan ini terdapat satu lemari dan juga satu meja untuk belajar seperti ini. Meja belajarnya lucu juga nih teman-teman, buat ide nih. Jadi bagian depannya ini bisa memakai storage yang terbuka seperti ini buat perlengkapan art and craft ataupun pensil dan pulpennya. Di bagian atasnya kita bisa kasih ambalan-ambalan untuk taruh buku-buku pelajaran seperti ini nih teman-teman. Lemari anak ini cukup oke juga sih ya. Saya lihat ini lemarinya tinggi. Jadi ini custom made. Di bagian bawahnya itu dijadikan laci. Bagian tengahnya itu untuk storage menggantung ataupun pakaian yang dilipat. Di bagian atasnya juga dimanfaatin bisa buat naruh barang-barang yang mungkin jarang digunakan ya teman-teman. Lalu ini lihat nih di balik saya. Ini saya bisa duduk-duduk. Aduh, enak banget ini di sini. Di sofa bench kecil kayak gini. Di sini sudutnya ini adalah sudut unik. Jadi bisa banget nih ditambahin untuk sofa kecil kayak gini yang menghadap ke arah dinding. Terus dikasih tambahan boneka-boneka ucu seperti ini, boleh banget nih buat area membaca buku buat anak kalian. Bagian belakang saya bisa lihat ada jendela memanjang vertikal seperti ini, dan di sebagian kanan pojok ini ada satu jendela vertikal kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk sirkulasi udaranya juga menggunakan pintu yang mengakses ke bagian sky balcony yang ada di depan. Nah, sky balcony ini bisa diakses dari kamar tidur anak dan juga kamar utama. Kita akan membahas sky balcony ini di sesi setelah kita melihat kamar tidur utamanya ya. Sekarang kita lihat ke kamar tidur utamanya yang letaknya bersebelahan nih, jadi tepat di seberang daripada area tangga. Dimensi untuk kamar tidur utama ini lebih besar ya daripada kamar tidur anaknya, yaitu 3,5 meter dikalikan dengan 4 meter. Plus dapat tambahan space lagi untuk walk-in closet seperti ini dengan ukuran dimensi sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter nih teman-teman. Walk-in closetnya ini bisa dikata cukup fungsional ya, walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi bisa banget dimaksimalin dengan lemari letter L seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa ada 4 pintu plus tambahan lagi di bagian belakang saya ini buat kamu taruh-taruh tas favorit kamu. Di rumah contoh ini, di kamar utamanya kita lihat di depan saya ini ditempatkan queen size bed. Sebelah kanan kirinya ini masih besar banget. Ada space untuk taruh meja nakas di kanan dan kiri. Di bagian belakangnya ini ditambahin wall panel yang makin mempercantik dari ruangan ini. Terdapat panel jendela yang bisa dibuka seperti ini nih teman-teman untuk sirkulasi udara alami. Lalu di sebelahnya juga ada pintu sliding kaca seperti ini nih teman-teman. Jadi semua yang mengarah ke arah bagian fasad depan ini dimaksimalin banget ya. Untuk jendelanya itu besar-besar dan juga pintunya ini terbuat dari kaca dengan frame aluminium yang juga lebar-lebar nih teman-teman. Bahkan hampir menyentuh daripada dinding sebelah atas. Di depan daripada tempat tidur ini juga ditaruh untuk TV seperti ini nih, masih spacious banget nih. Jalan-jalannya itu nggak terlalu sempit ya teman-teman. Di bagian bawahnya juga dikasih storage tambahan. Aduh, cakep banget. Apalagi ditambah dengan ambalan-ambalan untuk kamu taruh pajangan-pajangan untuk mempercantik dekorasi daripada kamar tidur utama ini. Sekarang kita mau lihat untuk sky balcony-nya. Nah, ini adalah sky balcony daripada rumah ini. Balkon depan sih, bukan sampai sky balcony banget. Balkon depannya ini cukup spacious, mempunyai luasan sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter seperti ini nih teman-teman. Jadi, dua daripada kamar tidur ini bisa mempunyai akses langsung ke balkon depan ini. Nah, balkon ini menghadap ke area fasad depan, jadi kalau kita lihat ke bawah itu bisa kelihatan carportnya ya teman-teman. Lalu untuk railingnya ini dari besi, dengan di bagian bawahnya ini ditambahkan tempered glass seperti ini. Wah, looks-nya makin cantik dan tetap modern ya. Setelah melihat untuk kamar tidur anak dan juga utamanya, sekarang kita melihat kamar mandinya ya. Nah, kamar mandi ini terletak di depan tangga dan sebelah daripada kamar tidur utama. Ini adalah kamar mandinya.
Kamar mandi ini mempunyai dimensi yang cukup luas nih teman-teman, yaitu 2,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter. Di sini sudah ada wastafel dan juga ada toilet duduk dengan jet washnya serta area shower seperti ini nih teman-teman. Di area shower ini sudah dilengkapi dengan satu floor drain dan terdapat satu floor drain lagi di dekat dari kloset duduknya. Nah, saya suka nih tempat sabun yang dibikin agak menjorok ke dalam kayak gini. Jadi kesannya tuh ada di dalam hotel-hotel mewah ya kan. Nah, kalau hotel-hotel bintang 5 biasanya tempat sabunnya itu kayak begini nih teman-teman. Kalau kita lihat nih ya, di sini ada divider dari kaca. Ini kalian nggak akan langsung mendapatkan, tapi ini adalah bagian dari interior. Ini sih asik banget sih, supaya kalau kita mandi nih, jadi nggak tambias nih. Waktu kita lagi mandi, pastinya kan kita ada pergerakan sehingga airnya itu nggak muncrat dan meluber ke arah bagian toilet duduk ataupun arah wastafelnya. Terdapat perbedaan level ya di bagian lantainya antara bagian shower ini dengan bagian kamar mandi keringnya. Untuk bagian shower ini juga sudah tersambung dengan instalasi pipa air panas dinginnya ya. Nah, di bagian atas itu sudah ada lokasi untuk menaruh water heater dan juga sudah dilengkapi dengan power outletnya. Jadi kalian tinggal membeli aja nih unit water heaternya dan dipasang seperti ini. Terdapat satu tingkap jendela di bagian atas daripada toilet duduk dan juga sudah dilengkapi dengan satu exhaust seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk sirkulasi udara kamar mandi ini pastinya sudah terjaga dengan baik. Selesai mereview untuk lantai 2-nya semua, sekarang kita naik ke lantai favorit saya, yaitu lantai etik yang ada di lantai 3 daripada rumah ini. Sebelum daripada itu, di bagian kiri saya, di arah tangga aja sudah dipikirin matang-matang ya. Masih ada loh jendela-jendela dan juga tingkap yang bisa dibuka seperti ini, sehingga untuk bagian tangganya aja kalau misalnya lagi mati lampu nih, siang-siang nggak perlu nyalain lampu, mendapatkan cahaya dari arah luar. Untuk jendela ini mengarah ke bagian halaman belakang dari rumah ini. Nah, sekarang kita sampai di lantai 3 rumah ini yang adalah lantai etik. Untuk tangga dari lantai 2 ke lantai 3 ini sama dengan tangga yang dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Jadi benar-benar tangga nih. Mungkin kalau di tempat-tempat lain ada beberapa rumah yang lantai etiknya itu diakses dengan menggunakan tangga kayu yang terbuat dari rangkanya itu baja nih teman-teman. Tapi kalau di sini tangganya benar-benar nyaman banget nih. Jadi kayak tangga yang pada umumnya. Di lantai etik ini nggak terlalu besar sebetulnya, tapi cukup fungsional nih teman-teman. Terdapat dua bagian indoor dan juga outdoornya. Kalau untuk bagian indoornya ini sendiri sekitar 3 meter kali 3,5 meter nih teman-teman. Jadi ruangan ini cukupan lah ya. Nah, kalau di sini dijadiin area nonton TV nih. Jadi lantai etik ini sebenarnya terserah daripada teman-teman kepingin bikin apa di lantai etik ini. Disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Kalau di sini kan area untuk menonton TV, mungkin kalian bisa jadikan entertainment room, atau mungkin mau ada home office juga bisa, atau mungkin kamu mau bikin area bermain buat anak kamu, atau mau bikin studio yang ada di rumah juga bisa banget ya. Kan sekarang banyak juga nih ibu-ibu yang juga nge-live dari rumahnya. Ini bisa dijadikan untuk studio live kamu. Di lantai etik yang ada di rumah contoh ini masih ada sofa seperti ini nih. Ini masih accessible banget ya, ditambahin meja coffee dan juga ada area untuk TV dan juga lemari TV-nya itu ini masih benar-benar nggak terbentur satu sama lain. Lalu kita mau mengakses ke bagian outdoor daripada lantai etik ini. Untuk dari bagian indoor ke outdoornya ini dibatasi dengan pintu sliding kaca kayak gini nih teman-teman. Jadi semua yang ada di rumah ini nih pinggirannya itu sudah kusennya aluminium. Lalu kebanyakan untuk jendela dan juga pintunya itu menggunakan pintu sliding ya teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di area outdoor yang ada di lantai 3 rumah ini atau lantai etik. Bagian atasnya ini terbuka ya, jadi skylight bener-bener bisa masuk. Kalau teman-teman mau ditambahin tempered glass juga bisa banget nih. Untuk dimensi yang ada di outdoor ini adalah 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih kurang lebihnya ya teman-teman. Kalau di rumah contoh ini ditambahin dengan kursi ayunan seperti ini dan juga ada sedikit bench dan coffee table kecil, juga bisa menjadi tempat favorit untuk nongkrong sore-sore.
buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang info rumah Grand Jura dari Madeline Menteng, bisa hubungi Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188 karena masih ada promo-promonya loh. Oh iya, saat ini masih ada hadiah 4 CCTV di tiap lantai dan juga di bagian pintu utamanya. Jadi teman-teman, masih banyak lagi hadiah langsung lainnya dan juga diskon potongan harga. Langsung buruan call me now dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube aku dan dapatkan update properti terbaru yang ada di Jabodetabek dan juga di seluruh Indonesia. See you, salam properti!